Oke guys, kali ini kita sedang berada di Pleret. Oke guys, kali ini kita sedang berada di Pleret ya guys ya. Wow. Oke, di sini kita di Pleret itu sudah terkenal banget dengan keramiknya guys. Mungkin Adinda tahu mungkin ya dengan keramik-keramik yang ada di Pleret ini. Langsung saja kita tanyakan tentang keramik guys. Nah, tujuan kita ada di tempat ini adalah untuk menanyakan gitu, untuk mewawancarai tentang keramik. Nah, kita dengar-dengar nih keramik di sini itu sudah ekspor ke luar negeri. Gimana sih caranya keramik ini bisa ekspor ke luar negeri? Betul sekali. Makanya daripada kalian langsung penasaran ya, kita tanyakan saja langsung nanti guys. Let's go. Oke guys, nih sekarang kita sudah berada di tempat pembuatan keramiknya. Oke, bagi kalian yang penasaran dengan ada apa saja isinya di dalam, tempat proses apa saja, bisa langsung dilihat di yang klip satu ini oleh pengambilan videografer kita. Let's go saja lihat. Potongan video tadi sangat menarik bukan? Selanjutnya kita akan masuk ke sesi wawancara bersama Pak Asep, yaitu pemilik usaha kerajinan keramik di Pleret. Yang akan mengajukan pertanyaan adalah Dinda dan Mulki. Jadi tonton terus ya videonya sampai akhir, karena akan ada banyak informasi-informasi penting terkait kerajinan keramik yang pernah ekspor ke luar negeri loh. Kita sedang mewawancarai bersama Pak siapa nih sebelumnya? Pak Asep deh. Pak Asep. Oke Pak Asep, di sini saya sebenarnya mau menanyakan terlebih dahulu, udah mulai dari tahun berapa sih jualan ini? Mulai usaha sendiri dari 2010. Lama ya. Nah, awal mulanya Pak, bagaimana bisa untuk membuka kerajinan keramik itu bagaimana Pak? Awal mula Bapak? Satu gini ya, mungkin kebetulan keluarga ada turun-temurunnya dari keluarga, emang sudah duluan kayak kakek, terus orang tua. Kemudian ya saya sendiri kebetulan senang juga sih, hobi gitu. Senang untuk membuat juga ya Pak? Karena kan sering lihat, sering itu timur rasa ada rasa senang atau hobi gitu. Kemudian ya udah deh di apa namanya tuh biar namanya apa ya diasah lah gitu ya, mungkin seperti itulah gitu. Terus kalau untuk cara penjualannya apa nih? Kan kalau misalkan Bapak kan dari tahun 2010 nih. Nah, untuk cara penjualannya itu dulu bagaimana? Dan misalkan untuk sekarang itu apakah sudah berbeda dari zaman dulu? Kalau dulu sih sebenarnya sih kalau untuk saya sendiri sih udah turun sih ya, udah agak menurun cara promosinya. Dulu kan sering dekat sekali sama paman juga kan sama di bidang ini juga. Jadi pameran itu ikut bareng gitu, pameran. Terus kemudian di medsos. Nah, karena di medsos saya mungkin satu kurang eksis, kurang update gitu ya. Jadi ya di medsos ya saya stop aja dulu. Mungkin medsos itu hanya sekedar ya paling di status aja atau apa ya, hanya untuk kontak-kontak yang udah masuk ke saya gitu. Paling seperti itu. Berarti untuk sekarang fokusnya itu di pameran berarti ya Pak? Di pameran ya mungkin di produksi juga, saya mungkin di inovasi di produksi lah atau pengembangan lah gitu, seperti itu. Terus saya juga nih Pak sempat mendengar gitu kalau misalkan kerajinan keramik di sini tuh sudah ekspor untuk ke luar negeri Pak. Nah, kemana sih Pak waktu itu ekspornya? Kebetulan sekarang yang masih jalan itu paman saya sendiri, Pak Haji Eman namanya. Kebetulan dia ekspor ke Eropa. Oh, ke Eropa. Ke Eropa. Nah, kemarin ada yang ke Korea. Kebetulan saya juga sih, bukan ini hanya cerita aja ya sedikit gitu.
kemarin juga saya ada koperasi di sini yang ngurusin ekspor ke Korea. Kebetulan ya saya pengurus dari produksi nyampe staffing gitu. Seperti itulah gitu. Langsung ke Koreanya Pak atau gimana? Ya langsung. Wah, keren. Keren banget. Ada gini ya, dari dulu kan ada kontak personnya. Ya. Misalkan gini, ada kerjasama sama teman saya, nah kemudian ada kontak lagi, nah kerjasama tetap berikut saya ikutan atau yang lain juga gitulah, seperti itulah gitu. Berarti di sana itu Bapak membuka pameran berarti Pak di luar negeri itu? Oh, enggak. Bagaimana? Berarti sistemnya bagaimana Pak untuk menjual keramik ini sampai bisa ke luar negeri? Kebetulan gini, saya sih untuk pasar ya nggak membuka atau cari pasar keluar lah, karena ya modalnya cukup besar. Kita kan hanya pengrajin kecil gitu, ya mikro paling yang mikro ke bawah atau apa kayak gitu. Ya pasar hanya apa ya, mungkin karena Pleret, alhamdulillahnya Pleret mungkin udah dikenal gitu. Jadi ketika ada buyer, oh ini nih datangnya ke Pleret karena kualitas Pleret gini, ya masuk standar dia ya oke lah gitu. Nah paling terjadi hal-hal seperti itulah gitu, kebanyakannya gitu. Waktu itu terakhir tahun kapan Pak Bapak ke luar negeri itu Pak? Maksudnya untuk ekspor. Iya, untuk ekspor. Saya kemarin jadi pengurus koperasi itu setahun ke belakang. Oh ya, berarti baru-baru ya Pak Korea itu. Setahun ke belakang, alhamdulillah berhasil 3 kontainer masuk gitu ke Korea. Nah karena ada semacam hambatan atau apalah, yang lainnya nggak tahu tuh sampai sekarang nggak stok yang 1,5 kontainer juga itu belum dikirim. Saya belum ada titik temu untuk solusinya harus gimana gitu. Gimana itu, makanya jadi stop dulu saya gitu. Mesinnya sekarang fokus di lokal aja dulu untuk pot bunga gitu. Untuk yang di lokal nih Pak, maksudnya untuk daerah sekitaran di Indonesia. Nah, biasanya tuh Bapak menjualnya dengan cara apa? Masih ada menerapkan penjualan online kah? Kebetulan di dulu offline itu store? gini, karena saya kan fokusnya mendesain dulu gitu ya. Jadi sebelum buka pasar itu saya desain dulu model-model. Nah dari situ otomatis door to door, terus langganan yang udah dulu karena sering lihat sering apa gitu, mulai deh ada yang nyangut gitu ya, ada yang nyangkut ke kita ya 1-2 alhamdulillah nyampe sekarang udah jadi langganan, udah loyal gitu. Nah untuk yang lainnya mungkin ada door to door dari temennya, misalkan oh ini ada barang di Pak Asep, kalau perlu Pak Asep aja gitu, seperti itulah gitu. Sudah dikenalkan gitu ya secara tidak langsung ya? Gitulah seperti itu gitu. Kalau untuk sekarang produksi perharinya bisa sampai berapa? Kalau untuk Banyak, kapasitas saya dengan karyawan 10 orang per bulannya itu 1.500 piece. Perharinya Pak? Bukan per bulan. Per bulannya itu Tapi 1.500. itu berbagai ukuran. Kalau kita rata-ratain ukuran lah gitu, paling sekitar segituan, 1.500 piece. Tapi kalau untuk best sellernya nih Pak di toko Bapak untuk saat ini itu apa tuh Pak? Kalau best seller untuk sekarang ini alhamdulillah yang bolong-bolong ini nih, pot yang bolong ini. Pot bolong ini guys, seperti ini. Yang pot bolong ini. Untuk sekarang lagi on fire apa ya namanya? Lagi kurang tahu lah. Saya kurang tahu lah bahasa itunya. Terus selanjutnya apa kalau misalkan untuk menetapkan nih Pak harga jual? Kalau di sini tuh sistemnya kayak gimana sih Pak? Kalau menetapkan harga jual ya saya sendiri yang Menentukan? Yang sistem saya itu ya kita cari HPP dulu gitu. Oh, iya. Setelah HPP-nya ya kita mau ambil untung berapa, terus kemudian pasar nerimanya berapa standarnya itu. Gitu. Ya paling kita hitung-hitung sama pasar aja gitu. Kita misalkan mau untung 10.000, oh ternyata pasar itu nggak kuat, hanya untung kita paling 7.000 atau 5.000. Kalau emang pesanannya banyak, terus per bulannya inten, ya kenapa enggak lah gitu. Paling saya hanya nambah kapasitas aja gitu. Terus kalau misalkan kembali lagi apa kayak yang tadi ke luar negeri. Nah kalau misalkan untuk ke luar negeri itu menetapkan harga jualnya gimana Pak? Kan kalau misalkan dengan yang lokal itu kan pasti berbeda kan ya? Nah kalau untuk keluar kan gini, kalau untuk keluar kan berikut packaging, terus kos nyampe pelabuhan, ada kos nyampe pelabuhan tujuan. Nah kebanyakan kita itu hanya
kos ke pelabuhan, atau kalau nggak kos ke pelabuhan paling hanya nyampe sini packaging udah gitu. Nah harga kita standar luar negeri ya nggak jauh-jauh amat sih sebenarnya jeung Indonesia. lokal. Jadi kita ambil harga standar sini, terus kemudian kalau toh misalkan emang pasar luar masih memungkinkan ya paling kita naikin 20%. Nah setelah 20% itu belum kita tambah packaging, tambah nanti kos naikin ke kontainer, atau kita mau kos nyampe ke pelabuhan atau ke misalkan ke Korea ke Incheon langsung atau berapa gitu, seperti itulah gitu. Terus kalau untuk packagingnya apa kan seperti yang kita tahu nih teman-teman, kalau keramik tuh rapuh kan ya, rapuh terus kayak mudah pecah gitu. Sedangkan kalau ke luar negeri itu perjalanannya lama, terus juga nggak mungkin selalu stabil gitu. Ya. Nah gimana cara packagingnya biar aman Nah gitu? kalau packaging sih cuman hanya karton aja, Karton? yang paling hanya 3 lapis lah. Karton itu kan ada yang tebalnya segini nih, ini tebal segini udah paling bagus lah gitu. Ada yang gitu-gitunya kan tuh 1, terus ada yang gitu-gitunya kan 2 kan double gitu. Nah paling yang setebal gini itu udah aman gitu. Tapi untuk ukuran diameter 30, 40 atau tingginya hanya sampai 70 itu masih bisa pakai karton. Nah kalau untuk 1 meter lebih itu pakai kayu lagi gitu. Dengan terus cara nyusun di dalam kontainer itu harus emang benar-benar Harus hati-hati ya? padat gitu nggak boleh goyang. Alhamdulillah sih aman. Berarti ini sesuai ukuran berarti kalau untuk packagingnya Pak? Sesuai ukuran si keramik. Iya, makanya kita kalau misalkan kan packaging itu kita pesan lagi khusus untuk yang produksi kartonnya. Nah kita hitung ukur paling yang ini kan kalau manual itu ukuran itu ada yang beda selisih 1 cm atau 2 cm. Kita ambil paling yang paling luar aja, misalkan lebihnya 2 cm ya udah itu jadi patokan. Kita tinggal berapa piece terus kita simulasi di kontainer berapa yang ukuran ini, berapa yang ukuran ini, simulasi dulu. Sesudah itu ya satu kontainer kan cuma 60 kubik atau 65 kubik. Kalau lebih ininya 69 kubik sih gitu, seperti itulah. Terus Pak, kalau misalkan awal mulanya nih kerajinan ini tuh bisa dikenal gitu dengan orang luar gitu. Jadi bagaimana awal mulanya gitu Bapak bisa mulai ke luar negerinya untuk ekspornya? Ya tadi bilang gitu ya, kalau saya sendiri sih belum pernah cari pasar untuk luar negeri atau gimana, cari di Facebook atau apa di medsos gitu ya. Belum pernah dapat kontak langsung sih. Oh jadi mereka mengkontak langsung Bapak gitu? Jadi kesini dulu, dia survei gitu ya, terus ketemu sama pengrajin, misalkan ternyata pengrajin ini atau saya yang kualitasnya masuk standar dia. Nah mungkin di situ gitu. Awal mulanya. Jadi mereka duluan yang interest gitu ya, iya, sama gitu. produk Bapak gitu ya. Keren berarti guys, keramik di Pelari itu. Ya kalau kita langsung cari pasar keluar ya modalnya nggak sedikit. Iya. Nggak sedikit. Emang kita pameran aja udah berapa modalnya, terus belum lagi kita cari-cari bayar luar itu kan harus kita sambutnya. Misalkan Pak ini saya punya barang bagus-bagus, oke, saya datang. Tapi kan begitu datang itu kita harus jemput ke bandara, kasih makan, terus kita harus tidurnya di mana, seperti itulah penyambutan. Berarti emang kalau di sini itu berarti orang luarnya berarti guys yang udah tertarik gitu dengan keramik yang ada di Pleret. Nah, bagaimana nih? Ya mungkin ya itu aja kan sih ya. Kita udah terima kasih banyak Pak Asep ya untuk wawancaranya kali ini. Mungkin kita sudahi dulu ya guys ya wawancara kali ini. Terima kasih semuanya. Oke guys, mungkin itu aja wawancara kami dengan Pak Asep. Nah, semoga aja hasil wawancara kita itu bisa menjawab pertanyaan kalian tentang kerajinan yang sudah masuk ke pasar global. Betul sekali. Oke guys ya, sampai ketemu lagi nanti ya guys ya. Dadah.